Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video review buku kali ini aku tidak mereview buku baru ataupun buku yang pertama kali aku upload di video ini, tapi aku ingin mereview ulang dari buku yang pertama kali aku upload di video di channel YouTube aku, bukunya Firasat Muhammad, dan aku pengen mengulanginya. Aku rasa ada perlu sedikit perbaikan dari kualitas apa yang aku bicarakan, meskipun tidak banyak secara substansi dan esensinya tetap sama dengan di video sebelumnya, video pertama aku, tapi cuma aku video ulang gitu. Bukunya ada di depan aku ini, Firasat Muhammad, tapi sebelum kita review bukunya kita intro dulu. Oke, karena bukunya pernah aku review, mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat kurang lebih sama dari apa yang aku bicarakan di video sebelumnya. Tapi teman-teman yang belum lihat, kita mulai dari awal lagi. Kita lihat dari cover bukunya, bisa teman-teman lihat bagian depan ada tulisan Firasat Muhammad, engkau benar ya Rasulullah, peristiwa yang kau isyaratkan menjadi fakta sejarah. Jadi yang beliau katakan itu entah di masa lalu, pada saat ini tapi beda tempat, dan di masa depan, masa yang mendatang, menjadi fakta sejarah, sebuah kebenaran dari beliau, dari Muhammad SAW. Ini ada gambar apa ya? Gambar kunci. Ini gambar bukan kuncinya ya, tapi kayak lubang kuncinya seperti itu. Ini ada unta mengisahkan negeri Arab seperti itu. Terus ada awan. Yes, bisa teman-teman lihat lah. Ini kalau aku mencoba menafsirkan, ini adalah di negeri Arab dan Nabi Muhammad ataupun Nabi Muhammad bisa menggambarkan sejarah di masa lalu dan di masa yang akan datang. Seperti ini. Ditulis dari Abu Al-Futuh Sabri, penerbit Zaman. Teman-teman di depan bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbitnya Zaman. Di bagian belakang ada sinopsis dari buku Firasat Muhammad ini, Firasat Nabi Muhammad. Teman-teman lihat ya. Terus untuk harga bukunya, aku lupa, kemarin aku cari-cari di online shop kok nggak nemu riwayat pembelianku di buku ini. Entah kemarin aku beli di buku ini, entah aku beli buku ini di mana. Tapi kemarin aku searching juga di Google, kisaran harganya itu sekitar 25 sampai 40. Ya teman-teman carilah kalau pengen beli buku ini, tapi secara spesifik harganya aku nggak ingat, lupa kemarin beli di mana dan berapa. Seperti itu. Kita masuk isi dari bukunya. Diterjemahkan dari Sodakota ya Rasulullah, karya Abu Al-Futuh Sabri, terbitan Darul Furuk, Giza, Mesir, dari Mesir 2008. Penerjemah Khalifur Rahman Fatah. Bisa teman-teman lihat. Jadi ini terjemahan dari bukunya Abu Al-Futuh Sabri dari Mesir 2008. Dan ini cetakan pertama tahun 2005. Jadi 6 tahun yang lalu buku ini dicetak dan diterjemahkan dari buku 7 tahun sebelumnya, seperti itu. Terus ada daftar isinya bagian samping, bisa teman-teman lihat. Nah,
Untuk isi buku ini secara garis besarnya ataupun benang merahnya dari buku ini yang aku tangkap bahwasanya ini adalah kisah Nabi Muhammad yang mana beliau itu bisa mengetahui sejarah di masa lampau, di masa yang lalu yang jauh dari beliau, dan diungkapkan kepada para sahabat dengan kebenaran 100% tidak perlu diragukan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, sebuah peristiwa yang pada masa Nabi Muhammad tetapi di beda tempat. Seperti kisahnya kematian raja siapa gitu loh. Raja siapa ya? Aku lupa. Pokoknya kematian sebuah raja di sebuah negeri seperti itu, dan Nabi Muhammad itu di Mekah, dan mengisyaratkan kepada para sahabat bahwasanya si raja ini meninggal pada waktu ini, dan seluruh sahabat yang ada di situ diajak sholat untuk sholat gaib seperti itu untuk kematian si raja ini yang pada waktu sebelumnya diketahui bahwasanya adalah kafir, tapi setelah didatangi oleh sahabat utusan Nabi Muhammad, beliau memeluk Islam seperti itu. Jadi ya nanti secara jelasnya bisa teman-teman lihat ataupun cari di searching di buku, di searching di internet, bisa kisah siapa ya, bisa aku carikan saja ya biar spesifik kisahnya siapa. Ini kematian Al-Najasyi, bisa teman-teman searching nanti kisahnya seperti apa. Tapi pada intinya ketika pada saat itu berbeda tempat dengan beliau, dan Raja Najasyi ini, Raja Habasyah Al-Najasyi ini meninggal dalam keadaan muslim, dan di waktu yang sama beliau mengetahui hal tersebut, mensolatkan gaib dengan para sahabat untuk kematian dari Al-Najasyi. Dan beberapa waktu berselang ada berita duka yang sama persis apa yang dikatakan oleh beliau. Itu yang kedua. Jadi pertama itu sejarah sebelumnya, yang kedua itu sejarah pada saat ini tapi beda tempat, dan selanjutnya ketiga ada sejarah di masa yang akan datang dari beliau. Jadi beliau mengisahkan contohnya kematian dari Abu Bakar, terus Umar dan Utsman. Nah, di buku ini mengatakan ataupun ada hadisnya biar lebih jelas. Pada saat itu beliau duduk di Gunung Uhud bersama 4 sahabat. Yang satu siapa ya? Aku lupa. Jadi ketika Gunung Uhud ini bergoncang seperti itu, Nabi Muhammad mengatakan, "Tenang wahai Uhud, di atasmu terdapat 2 syahid dan 1 al-sidik atau yang membenarkan." Nah, benar pada kenyataannya ketika sahabat ini memimpin, Abu Bakar meninggal karena sakit setelah mandi di waktu malam hari. Terus yang kedua, Umar itu meninggal ditusuk oleh Abu Lulu ketika sholat subuh. Dan ketiga itu syahidnya Utsman yang dibunuh ketika membaca Al-Quran oleh pemberontak. Seperti itu yang dikatakan Nabi Muhammad untuk kematian sahabatnya di masa yang akan datang. Itu secara garis besarnya tiga poin yang dibahas di buku ini. Dan masih banyak sejarah-sejarah ataupun isyarat beliau Nabi Muhammad yang pada kenyataannya terjadi, pada kenyataannya benar adanya. Terus di buku ini juga mengisahkan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, mulai dari
naik ke langit 1 bertemu dengan Nabi Adam, terus kedua Nabi Isa, dan seterusnya sampai ke tingkatan terakhir langit ke-7 dengan bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan di sana naik lebih tinggi lagi dan malaikat tidak bisa mengantarkan beliau karena tidak bisa menjangkau sampai sana. Dan Nabi Muhammad ini dikisahkan di buku ini melakukan perjalanan sendiri ketika sudah melewati langit ke-7 dan menemui Sang Pencipta atau Allah. Mungkin itu saja secara singkatnya, biar tidak memakan durasi waktu yang cukup panjang. Atau kalau pengen lebih pengen lihat video aku sebelumnya, bisa teman-teman cek di pertama kali upload di channel Muhib29 ini. Jadi buku ini pertama untuk mengingatkan kita kepada kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad. Kedua, mengingat sejarah. Yang ketiga, untuk meneguhkan keimanan kita, meneguhkan keyakinan kita untuk beragama Islam, dan untuk meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan rasul penutup. Seperti itu. Kalau untuk kritikan overall aku rasa nggak ada, cuma ada beberapa, nanti aku foto, ada coretan-coretan dari pensilku, cuma ingin menandai hal-hal yang penting biar lebih bisa ataupun lebih mudah dipahami, seperti itu. Mungkin itu saja video kali ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar juga. Itu saja dari aku untuk review buku Firasat Muhammad, Engkau Benar Ya Rasulullah, peristiwa yang kau isyaratkan menjadi fakta sejarah, dari Abu Al-Futuh Sobari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.